Jiangsu, putri sulung grup Tiancheng. Jinyan, cepatlah. Wang Chen, ibu Fujian. Ambil barang-barang ini dan buang untukku. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Letakkan. Apa yang kau lakukan? Fu Jinglin, adik laki-laki Fujian. Tentu saja. Mengusirmu. Letakkan. Aku bilang letakkan, kamu dengar aku. Aku akan menelepon polisi. Jiangshu, kau makan dan minum milik kami. Aku akan mengusirmu, dan itu wajar saja. Polisi macam apa yang kau panggil? Apa yang kau lakukan? Cepatlah. Cepat. Jiangsu, berhenti meronta. Kakak Manyin sudah bangun. Sebentar lagi, dia akan kembali tinggal di keluarga Fu kita. Kamu tidak keluar. Siapa yang akan keluar? Apa? Sudah bangun? The film was translated and Tapi narrated aku by adalah a istri medium. Fujinyan. Gu Manyin itu, kenapa dia harus tinggal di rumahku? Hanya karena dia bilang 6 tahun lalu, kaulah yang menabraknya dengan mobilmu. 4 tahun cinta tak berbalas, 6 tahun pernikahan. Tapi sebagai balasannya hanya kata-katamu menjijikan. Tahun lalu. Parfumnya harus beraroma gardenia, harus ada sedikit rempah di ikan danau barat dengan saus cuka. Dia punya obsesi serius terhadap kebersihan. Di Sepai, tidak boleh ada selai rambut pun. Fujinyan. Demi menjadi nyonya Funmu. Selama 6 tahun, aku menahan semua emosiku. Sampai-sampai aku hampir lupa bahwa aku juga pernah menjadi nona muda keluarga Jiang yang bersemangat. Hei, jangan lupa. Kembali untuk memasak setiap waktu makan. Apa kamu tuli? Tidak bisakah kamu dengar aku bicara padamu? Keluarga Funmu begitu kaya, tidak bisakah kamu mencari pengasuh sendiri? Apa maksudmu dengan itu? Ibu, cepat kemari. Jiangsu, kamu wanita mati, menggangguku lagi. Kau membuli anakku lagi, bukankah begitu? Baiklah, lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati, aku. Coba usir aku lagi. Kau berani melawan, aku akan menyuruh Jinyan menceraikanmu. Percaya atau tidak? Baiklah, kalau begitu, aku juga berpikir pernikahan ini benar-benar harus berakhir dengan perceraian. Anak baik, cepat telepon kakakmu. Bilang saja Jalang ini sedang memberontak. Departemen Rawat Inap. Lucky, teman masa kecil Jiangsu. Sayang, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Jangan khawatir. Aku tidak pernah sejelas ini pikirannya seperti sekarang. Baru saja, Nona Gu bilang obat Tiongkok itu terlalu pahit. Ketua Fu mengatur untuk mengganti obatnya. Bukankah itu terlalu memanjakan? Ya, Nona Gu sudah bangun. Dan Ketua Fu sudah merawatnya setiap langkah. Kurasa sudah hampir waktunya hal baik terjadi. Pahit. Saat kita masih jadi teman pernah, dulu, bukankah kau bilang, kau tidak takut pada obat Tiongkok yang pahit? Mungkin itu karena setelah kecelakaan mobil, aku koma terlalu lama, dan banyak seleraku berubah. Termasuk siapa sebenarnya yang mengemudikan mobil yang menabrakmu. Kamu tidak ingat dengan jelas, begitukah, Nona Gu, kakak Jiangshu? Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mengungkapkan kebenaran tentang beberapa hal. Apa? Kamu takut sekarang? Bukankah kamu memberitahu Fujinyan bahwa akulah orangnya yang menabrakmu 6 tahun lalu? Begitulah. Tidak mungkin, kakak Jinyan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi begitu aku melihat kakak Jiangshu, sungguh. Kau tidak merasa sudah cukup membuat masalah. Dia tidak mau melihatmu. Keluar. Jadi, yang kamu pedulikan bukanlah kebenaran tentang kecelakaan mobil 6 tahun lalu sama sekali. Tapi dia, kan? Baiklah. Permohonan cerai. Tanda tangani, aku akan segera pergi. Kau mau bercerai? Kalau tidak, bagaimana kita bisa memberi ruang untuk Nona Gu? Atau, apakah Anda mengatakan, Ketua Fu, Anda ingin saya dan Nona Gu melayani Anda bersama? Jiangsu, kau. Jangan buang waktu, tanda tangani. Nona Gu masih menungguku untuk memberinya ruang. Baiklah,
Aku akan tanda tangan. Ambil ini dan keluar. Besok, sampai jumpa di kantor urusan sipil, Tuan Fu. Selamat untuk sayang kita. Selamat bercerai. Selamat bercerai. Fujinyan, bajingan buta itu, kehilangan harta keluarga kita. Dia akan menyesal nanti. Tunjukkan kejutan itu padaku, yang sudah kamu siapkan secara khusus. Ada apa? Masuk. Tinggi, pendak gemuk, kurus. Pilih sesukamu. Sialan. Mengesankan. Menikah selama 6 tahun. Dan tidak pernah melakukan apapun dengan Fujinyan. Apakah ini untuk mengganti semuanya padaku sekaligus? The film Li was Chuan. translated and narrated by Kenapa M kamu? Media. Licuan, modal. Lucky, ini kejutan yang kamu ceritakan padaku? Kaulah saat itu yang membantuku menyelesaikan kuliah. Begitulah aku masuk industri modeling. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Biarkan saja dan lakukan. Aku pasti akan mendukungmu. Apa yang ingin dilakukan sayangku sekarang? Pasti sedang menyelidiki apa yang terjadi pada paman waktu itu. Hati-hati. Kamu terluka. Adalah si buta mata ini yang melakukannya. Kan? Jiangshu, wanita mati. Kamu benar-benar selingkuh dari kakakku. Jangan kira hanya karena kamu, adik Fujinyan, aku tidak berani memukulmu. Biar aku saja. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kakakku akan membuatmu menyesal. Aku sudah lama sabar menghadapimu. Apa? Sejak 6 tahun, aku menikah dengan kakakmu. Kamu bahkan belum pernah memanggilku kakak ipar sekalipun. Kalau kamu tidak memerintahku, kamu mengucapkan kata-kata kurang ajar. Orang sepertimu hanya buang-buang waktu. Di mana kamu membaca buku-buku 10 tahunmu? Jangan ganti topik. Itu bukan alasanmu untuk selingkuh. Siapa gigolo ini? Bicara dengan hormat. Kakakmu dan aku sudah bercerai. Dengan siapa aku? Itu urusanku. Kau tidak berhak bertanya. Dengar itu, Nang. Kamu tidak pantas. Jiangshu, tunggu saja. Aku akan mencari kakakku sekarang. Siapa yang tidak datang? Siapa cucunya? Biro urusan sipil. Halo, Kakak, apa kamu tahu? Jiangshu, dia benar-benar selingkuh darimu. Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia adalah model pria bernama Li Chuan. Aku bahkan melihatnya menyentuh pinggang wanita itu. yang mengendarai Maserati itu. Ya, Aku melihatnya. masuk ke mobil. Baik. The film was Kapan kau translated bertemu dengannya? and Kau begitu narrated by terburu-buru M untuk Media. bercerai. Apakah ini demi model pria ini? Bagaimana jika memang begitu? Tuan Fu. Menyingkir. Apakah dia sudah dewasa? Paman, aku 20. Paman, kau. Jiangsu. Kau bisa bercerai, tapi kau melakukannya untuk memelihara tuan muda manja ini. Kau tidak punya malu. Kami, keluarga Fu, masih butuh. Apakah kalian, keluarga Fu,
Tidak punya rasa malu? Apa hubungannya denganku? Aku belum menghabiskan sepeser pun uang keluarga Fu. Tuan Fu, kenapa kau memelukku begitu erat? Apakah karena gelang ini? Minggir. Biar aku pasangkan untukmu. Jinyan, aku membuat sup pereda mabuk, minumlah. Maaf, Jinyan. Jangan bergerak. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Keluar. Biasanya sangat hati-hati. Orang yang begitu berhati-hati, tersenyum begitu bahagia di hari pertama perceraian. Dia sangat ingin bercerai dariku. Ketua Fu. Pria itu, kenapa dia terlihat sangat familiar? Mungkin aku salah. Wanita yang selingkuh dan tidak menghargai dirinya sendiri, tidak layak dilirik kedua kalinya. Ketua Fu, Anda menginstruksikan saya untuk memesan hati biru untuk nona gue. Akan dikirim dari Amerika Serikat besok. Baiklah. Anda sangat baik pada nona gue. Dulu, saat Anda bersama mantan istri Anda. Bahkan cincin kawinnya, dia memilihnya sendiri. Kemudian, Anda tidak menyukainya. Aku bahkan tidak tahu kemana perginya. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Jinyan, ayah bilang untuk merayakan kepulanganku dari rumah sakit, dia secara khusus mengadakan perjamuan untukku. Di perjamuan itu nanti, umumkan pertunangan kita. Bagaimana menurutmu? Selama kamu menyukainya. Kamu, seorang ibu rumah tangga yang baru bercerai. Kenapa kamu harus mengambil alih Tiancheng? Itu berarti Tiancheng tamat. Grup Tiancheng adalah warisan yang ditinggalkan orang tua Nona Jian. Untuknya, ada apa dengan seorang putra mewarisi bisnis ayahnya? 6 tahun lalu, Tiancheng hampir dihancurkan oleh ayahmu. Kami bekerja sangat keras untuk menghidupkannya kembali. Bukan giliranmu untuk menuai hasilnya. Apakah itu kerja keras yang melibatkan korupsi dan suap? Selama bertahun-tahun, kau telah menggunakan nama Tiancheng untuk mengumpulkan begitu banyak uang ilegal. 3 miliar. Cukup bagimu untuk mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Kamu minimal 10 tahun. Hukuman mati paling tinggi. Aku yakin anggota keluarga semua orang seharusnya bisa menerima hasil ini ya. Apakah ada yang keberatan? Jika tidak, maka rapat ditunda. Sayang, kamu benar-benar luar biasa. Hanya dalam beberapa kata, kamu sudah menjadi eksekutif puncak di Tiancheng. Terima kasih kepada Li Chuan. Tapi, aku ingat kau lulus dari Universitas Komunikasi. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang bisnis? Bukankah aku dengar kau ingin kembali ke grup Tiancheng untuk mengambil alih kekuasaan? Aku sengaja mempelajarinya untukmu. Lumayan, nak. Kamu penuh kejutan. Pergi. Grup Tiancheng adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup. 6 tahun terakhir ini, aku tidak pernah berhenti menyelidiki masalah ini. Sekarang, setelah aku mendapatkan kembali kendali atas Tiancheng, aku harus menyelidiki kebenaran ini lebih teliti lagi. Sebenarnya, mengenai masalah paman saat itu, aku telah menemukan beberapa petunjuk melalui penyelidikanku. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Jangan bunuh aku. Paman Li. Suge, KAMO. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana mungkin aku masih dibincang? Apakah itu yang kau pikirkan? Kaulah yang memfitnah keluarga Jiang kami, menyebabkan ayahku bunuh diri dengan melompat dari gedung. Paman Li, mantan ketua grup Tiancheng. Selama 6 tahun, aku tidak pernah berhenti menyelidiki sesaat pun. Tidak, itu tidak benar. Ayahku adalah sahabat terbaikmu. Bagaimana bisa kau? Suge, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Tidak ada pilihan? Seseorang memerintahkanku melakukan semua ini. Siapa yang memerintahmu? Aku tidak bisa mengatakannya. Hentikan. Sayang, kamu perlu tenang.
Dia benar. Ingin mencuri rahasia inti grup Tiancheng kami. Selain grup Fu, ada juga grup Sansheng. Ketua grup Sansheng. Bukankah itu ayah Guo Manyen? Calon mertua Fujinyan. Tapi buktinya masih belum cukup. Tidak cukup untuk menghukumnya. Apa yang terjadi? Coba kulihat. Seseorang benar-benar menyebarkan ini. Apakah semuanya sudah diurus? Ya, Nona, Tuan Besar berkata, mohon yakinlah, tidak akan membiarkan siapapun menghalangimu menikah dengan keluarga Fu. Baguslah. Sayang, jangan impulsif. Halo, Tuan Muda, saya sudah periksa. Mengerti? Aku dengar Guo Tian akan mengumumkan pernikahan Fujinyan dan The Guo film Manyen was translated di and depan umum pada narrated pesta by pemulihan M. putrinya. Media. Beberapa hal harus diselesaikan dengan benar. Ini pasti putri keluarga Gu, sangat cantik, dan dia bermain piano dengan sangat baik. Tentu saja, pantas saja ketua Fu ingin bercerai. Kudengar keluarga mantan istrinya bangkrut, dan ayahnya melompat dari gedung. Dari segi latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Gu. Bagus. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Gu Yaotian, Nyonya Gu. Semuanya, terima kasih semua sudah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta makan malam keluarga gue. Hari ini, selain merayakan kesembuhan putriku, aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Aku umumkan, Ketua Grup Fu, Fujinyan, akan menjadi menantu Gu Yaotian. Kakak Jian, terima kasih karena tidak meninggalkanku selama aku koma. Aku bilang, kau pantas mendapatkan semua hal terbaik di dunia. Hati biru mendalam. Itu adalah mahakarya desainer terkenal kah? Hanya ada satu di dunia. Ketua Fu sangat murah hati. Dulu, kalung ini dilelang dengan harga lebih dari 100 juta. Kalau kau tanya aku, hanya pewaris seperti Manyin yang pantas untuk jinyanku. Pelacur itu. Sebagai pengasuh jinyanku, aku bahkan tidak peduli. Sekarang, melihat jinyanku bertunangan dengan Manyin, hatiku akhirnya tenang. Maaf, semuanya. Aku terlambat. Jiangshu, bukankah Jiangshu mantan istri ketua Fu? Kenapa dia ada di sini dan berpakaian seperti itu? Kakak Jiangshu, kenapa kamu di sini? Perjamuan pertunangan Nona Gu. Tentu saja, aku di sini untuk memberikan hadiah besar. Nona Jian, demi kedua keluarga kita yang sudah berteman keluarga, pergi sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa? Paman Gu? Apakah kau takut atau merasa bersalah? Kurang ajar. Jiangsu, belum cukupkah kau membuat masalah? Ini bukan tempat bagimu untuk ribut. Tuan Fu, bagaimanapun juga kita pernah menjadi pasangan. Dan kau akan menikah lagi. Dan kau bahkan mengunggah video itu ke internet untuk memfitnahku. Kau tidak memberiku jalan keluar. Video apa? Baru kemarin, video yang memfitnah bayiku. Bukankah itu dirilis olehmu? Kau pikir itu aku yang mengirim orang untuk menyebarkan video ini? Bahkan jika itu bukan kau, ada orang lain. Jinyan, Manyin bukan orang seperti itu. Jiangshu, cukup sudah kau menabrak putriku dengan mobilmu. Dan sekarang kau malah menyerang balik keluarga Gu. Aku punya hati nurani yang bersih. Kenapa aku tidak berani? Sungguh hati nurani yang bersih. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Berhenti berteriak. Orang-orang di luar sudah kuikat semua. Kau. Kecelakaan mobil itu sudah berlalu. Manyin tidak akan terus mengejarnya. Kau tidak perlu begitu agresif. Kau bercanda. Dia merusak reputasiku. Masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Jiangsu, Buka jalan. Jika kau bisa mendengarku. Nona Gu,
Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah benar aku yang menabrakmu? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Tapi aku tahu. Kamu terlalu menginginkan cinta Jinyan. Itulah sebabnya kamu menyakitiku. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Baik, kalau begitu, tolong ingat kembali, dulu. Di persimpangan mana kau ditabrak? Mobil jenis apa yang menabrakmu? Dan siapa yang membawamu ke rumah sakit? Aku koma terlalu lama. Aku tidak ingat banyak hal. Aku mengerti. Kau tidak bisa mengatakannya sama sekali, kan? Atau lebih tepatnya, itu tidak pernah terjadi sama sekali, kan? Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan, aku mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk menjebakmu? Bukankah begitu? Jiangsu. Manyin tidak lagi mengejar masalah ini. Kapan kau akan berhenti membuat masalah? Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, karena memang begitu. Li Chuan, keluarkan hadiah lainnya yang kusiapkan untuk Nona Gu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, untuk memulihkan kebenaran. Pulihkan kebenaran. Kakak Jinyan, mungkinkah, apakah kamu akan membiarkan kakak Jing membuat keributan di perjamuan pertunangan kita dengan gigolo ini? Nona Gu terus memanggilnya Pretty Boy. Apakah begini cara keluarga Gu mengajar? Kalau begitu jangan buang waktuku. Hari ini, karena begitu banyak wartawan media di sini. Kurasa semua orang ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu, kan, Ketua Gu? Kau tidak akan menghentikanku, kan? Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan aku hargai. Hanya satu orang. Nona gue, kau tidak pantas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat sekali. Nona Jiang jelas menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Semuanya, video yang beredar online itu telah diubah secara jahat. Dan video aslinya, apakah ini? Kenapa kamu punya video ini? Untuk menghadapi orang sepertimu. Tentu saja, aku sudah siap. Kamu, Nona Jiang, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa video ini nyata? Ya Tuhan, bukankah itu Profesor Xiang dari Departemen Ilmu Komputer? Bagaimana Jiangshu bisa menghubungi Profesor Xiang? Nona Jiang, Profesor Xiang, mari kita mulai. saya bisa membuktikan bahwa video Nona Jiang itu asli. Dan versi online sudah diubah. Sekarang kebenaran ada di depan kita. Tidak perlu terus berpura-pura, kan? Nona Gu. Tidak, bukan begitu, Kakak Jinyan. Bisakah perkataan tokoh otoritas dipalsukan? Kenapa tidak? Karena kau punya bukti. Kenapa tidak kau keluarkan lebih awal? Aku mengatakannya. Apakah kamu percaya? Fu Jingyan, aku khawatir kamu belum tahu. Guo Manyin sudah koma selama 6 tahun ini. Dia selalu menjadi kesayangan keluarga kami. Memberikan transfusi darah pada Guo Manyin. Bagaimana mungkin dia yang menabraknya? Guo Manyin. Jadi Nona Gu tidak hanya memfitnah Nona Jing, tapi juga memperlakukannya sebagai bandara berjalan selama 6 tahun. Aku tidak. Hal-hal ini, kau juga tidak pernah memberitahuku. Fu Jingyan, tentang kecelakaan mobil waktu itu, kamu hanya perlu mencari personel terkait dari waktu itu, dan selidiki, dan kebenarannya akan terungkap. Tapi kamu membiarkan ibumu, adik laki-lakimu, dan kamu, jalang ini, dalam menindas Jiangshu di sini. Kau pelacur. Aku mengerti. Kau hanya tidak tahan melihat Jinyan kami menikahi Manyin. Kau sengaja membuat masalah. Kau bekerja sama dengan dua pria tampan ini untuk menghadapiku, kan? Cukup. Kakak Jiangshu, aku tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mendonorkan darah untukku ternyata adalah kamu. Aku minta maaf. Nona Gu, kamu benar-benar tahu cara mengalah dan meregangkan diri. Aku benar-benar tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, aku koma terlalu lama. Jadi aku menganggapmu sebagai pelaku yang menabrakku. Kalau begitu kamu mengakuinya. Video yang memfitnahku di internet dirilis olehmu? Tentang video itu, saya tidak tahu tentang itu. Pasti karena ayahku terlalu kasihan padaku. Sehingga dia menyebarkannya dalam kemarahan. Jadi itu paman Gu.
Saya meminta maaf padamu atas nama ayahku, Kakak Jing. Karena ini permintaan maaf, maka kamu harus menunjukkan ketulusan. Ini adalah hadiah yang ayahku berikan padaku sebelumnya. Ini juga perhiasan kesukaanku. Aku akan menggunakannya sebagai kompensasi untukmu. Baik. Bukankah ini mahkota Putri Lily yang dia kenakan di pernikahannya? Dikatakan bahwa itu dibeli dengan harga tinggi oleh orang kaya misterius. Ya, Ketua Gu hanya terlalu melindungi putrinya. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang bodoh. Meminta maaf dengan hadiah yang begitu berharga. Seharusnya sudah cukup, kan? Sebuah mahkota yang ingin menghapus semua ketidakadilan yang kualami dulu, sekali saja. Lalu, apalagi yang kau inginkan? Aku mau ini. Hati biru mendalam. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Ini adalah hadiah pertunangan yang Kakak Jinyan berikan padaku. Kalau begitu sepertinya permintaan maaf Nona Gu hanya begitu-begitu saja. Apakah memberikannya kepada tamu terhormat yang hadir hari ini? Akting. Kamu. Mahkota ini juga cukup berharga. Kenapa kau bersikeras pada hati biru mendalam? Jinyan, ibu sudah bilang padamu sejak lama, wanita ini mata duitan. Lihat saja, dia belum menunjukkan warna aslinya. Katakan apapun yang kamu mau, akan kamu berikan atau tidak? Satu kata. Cepatlah. Kakak Jinyan, kalung ini sama sekali tidak. Itu hanya kalung. Aku akan mencarikanmu yang lebih baik lagi. Baiklah. Kalung hati biru mendalam adalah milikmu. Video itu dihapus. Baiklah. Perhiasan yang begitu berharga. Ketua Fu memberikannya begitu saja. Sepertinya kasih sayangnya pada Nona Gu benar-benar luar biasa. Kalau begitu saya ucapkan selamat atas pernikahan Ketua Fu dan Nona Gu. Dan semoga cepat dikaruniai anak. Karena ini milikku. Bagaimana seharusnya ditangani? Aku yang memutuskan. Ambil dan sumbangkan. Gu Yaotian, ini baru permulaan. Kenapa matanya selalu terasa begitu familiar? Ibu, apakah ibu sadar bahwa Jiangshu, wanita ini, sudah banyak berubah? Jangan sebut dia padaku. Jika dia terlibat, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Jiangshu, tunggu saja. Sayang, berapa harga berlian biru yang pecah itu? Aku dengar nilai perkiraan Azure Heart ini telah melebihi 100 juta. Memang lebih berharga daripada mahkota putri itu. Apa? 100 juta? Pantas saja wajah Gu Yaotian berubah hijau. Ketika dia kembali, dia harus minum beberapa botol obat anti hipertensi. Restoran. Kakak Jinyan, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong. Kecelakaan mobil 6 tahun lalu. Apa kau masih mengingatnya? Sudah terlalu lama. Aku benar-benar tidak ingat. Mungkinkah bahwa kamu juga berpikir bahwa kecelakaan mobil 6 tahun lalu adalah sesuatu yang aku rencanakan sendiri? Kamu lebih memilih percaya pada Jiangshu daripada percaya padaku? Atau apakah kamu mengatakan bahwa 6 tahun bersama ini, siang dan malam, telah membuatmu jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin? Saat itu, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Dia menggunakan itu untuk mengancamku. Itulah sebabnya aku menikahinya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo pergi. Mengerti? Agensi ada urusan mendesak untukku. Aku pergi dulu. Tuan muda, kamu tidak hanya kabur jadi model, masih tinggal bersama seorang wanita yang sudah bercerai. Tuan sekarang di tengah kemarahan besar di rumah. Paman Fu, apa kau ingat apa yang kau janjikan padaku saat aku pertama kali dibawa pulang? Ini mengenai identitasku. Tolong terus rahasiakan. Lindungi Tuan Muda. Ya, hari ini, Putri Grup Sansheng
Gua Manyin sedang mengadakan konferensi pers mengenai video kecelakaan mobil palsu sebelumnya. Halo, semua rekan pers. Saya Gu Manyin dari grup Gu. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Beberapa waktu lalu, ada banyak insiden tidak menyenangkan dengan Nona Jing, dan beberapa kesalahpahaman muncul. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Nona Jiang atas nama ayah saya. Saya minta maaf. Saya harap Nona Jing bisa memaafkan tindakan kami sebelumnya. Keluarga sudah meminta maaf, apalagi yang diinginkan gadis Jing itu tepat sekali. Bagaimanapun, Nona Gu berada di ranjang rumah sakit selama 6 tahun. Wajar jika dia salah mengenali pelaku sebenarnya. Keributan ini sangat besar. Aku khawatir saham Tianxing akan berfluktuasi lagi, kan? Aku sudah tahu, bagaimana mungkin wanita yang sudah bercerai bisa mengelola perusahaan dengan baik? Diam, Gu baru. Rilis ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam 1 hari, dia mengubah opini seluruh internet untuk menyerangmu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Oh ya? Bagaimana laporan Tianxiang dari beberapa tahun terakhir? Mereka di atas. Laporan dari 6 tahun lalu. Memang ada masalah. Ayo pergi. Keluarkan perhiasan terbaik keluargamu dan berikan semuanya padaku. Aku ingin memberikannya pada menantuku. Ibu, bagaimana dengan yang ini? Berlian si kecil itu. Apakah keluarga Fu kehabisan uang? Jiangshu. Kenapa kau ada di mana-mana? Mengenai kecelakaan mobil itu, bukankah Manyin sudah meminta maaf pada... Maaf. Maaf. Nona cantik, minumlah, minumlah. Lepaskan saya. Ketua Fu. Keluar. Kamu akan membiarkan sampah ini menyentuhmu. Itu kebebasan saya membiarkan siapapun menyentuh saya. Apa hubungannya dengan Anda, Ketua Fu? Jiangsu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di mana model laki-laki itu? Dia baik-baik saja, kamu di sini sendirian. Ini bukan untukmu. Kembali. Saya sudah bercerai. Apakah ada masalah dengan pergi keluar untuk bersenang-senang dan bersantai? Bermain dengan model laki-laki itu adalah bermain. Keluar juga bermain. Jiangsu, kenapa aku tidak sadar sebelumnya bahwa kamu begitu suka berpesta? Dulu. Ketua Fu. Anda pikir Anda pantas membicarakan masa lalu dengan saya? Ketua Fu. Maaf tidak menyambut Anda dari jauh. Nyonya Fu. Nona Jian. Ketua Tan. Lama tidak bertemu. Kalian berdua. Silakan masuk. Baik. Silakan. Tuan Li. Kakak. Kenapa kakak di sini? Kalau aku tidak datang, apakah kamu berencana memaksa Tan Wei untuk memberikan pasangan idealnya kepada Jiangsu itu? Aku tidak berpikir begitu. Xiao Chuan, bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang bercerai. Kamu perlu menghabiskan lebih sedikit waktu terlibat dengannya. Mengerti? Kakak, aku bisa menjanjikan apapun padamu, kecuali ini. Kamu sangat setia. Tapi apakah dia merasakan hal yang sama terhadapmu? Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Malam ini, tinggal di sini bersamaku. Aku ingin melihat. Tanpa bantuanmu, apakah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Ketua Tan, ini adalah ketulusan Tianxiang. Mempertahankan hak manajemen, dividen ekuitas, memastikan kemandirian Jiaeng. Apa yang bisa ditawarkan Tianse? Kami bisa menawarkan hal yang sama, terlebih lagi, 2 kali lipat. Ketua Tan, aku dengar. Jiaeng saat ini bernilai 50 juta. Kita bisa menawarkan 100 juta. Aku akan berikan 200 juta. 300 juta. Ya Tuhan. Mereka gila. Jiangsu, kamu tidak punya peluang menang. Aku tidak akan menyerah. Keluarga Fu dan Sanse adalah pilihan terbaik untuk JN. Tianxiang tidak pernah membuat pilihan B. Kalian berdua, tolong dengarkan aku. Siapa yang kamu pilih? Siapa yang kamu pilih? Izinkan aku menelepon. Kau mencoba membunuhku. Aku tidak peduli. Aku ingin segera memesan tiket untuk pergi ke luar negeri. Ketua Fu, Ketua Jia, Ketua Tan hilang. Apa? Dia hilang. Ketua Tan, saya ada urusan bisnis yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Anda, siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Ketua Tan, apakah Anda ingat 6 tahun lalu ketika Jiaen bekerja sama dengan grup Sansheng untuk memfitnah Ketua Tianxiang?
Sudahkah kamu mencarinya? Kami cari, tapi tidak ketemu. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Ini campur aduk di sini, di mana kamu akan mencari? Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kamu masih begitu tidak patuh? Berisik. Ada apa? Saya sedikit kesulitan bernapas. Jiangsu, Kontrol pusat. Apakah Anda mencoba mengirim saya ke surga, menaruh begitu banyak kabut? Jiangsu, Turun ke sini. Jiangsu. Jiangsu, bangun. Jiangsu. Jiangsu, ini aku. Jangan bunuh aku. Jiangsu, ini aku. Ini aku. Minggir. Jangan takut, jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, pergi. Berikan dia padaku. Ketua Fu, aku tidak punya waktu untuk memperebutkan seseorang denganmu sekarang. Segera tutup lokasi kejadian. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan pergi. Ya. Kau akhirnya bangun. Di mana Tanwei? Dia di sini. Tapi kita harus selesaikan masalah lain dulu. Ada apa? Orang yang mendorong Nona Jian ke dalam air sudah ditemukan. Bawa mereka masuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Kakak Jinyan, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga ingin tahu. Mengapa Nona Gu muncul di sini? Dan sengaja mendorongku ke dalam air. Aku tidak. Kakak Jinyan, aku hanya ingin datang mencarimu. Aku tidak menyangka mereka menangkapku tanpa sebab atau alasan. Lihat tanganku merah semua. Itu bukan kamu. Kalau begitu aku akan ingat orang yang mendorongku ke dalam air. Memakai jam tangan yang persis sama denganmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Jika ini semua salah paham, lalu jika gue mainnya, membunuhnya suatu hari nanti, apakah itu juga akan menjadi salah paham? Ketua Fu, bagaimana jika aku bilang aku punya bukti? Itu dia. Dia yang memerintahkanku melakukannya. Ingat apa yang kukatakan sebentar lagi. Naikkan asap panggung sampai maksimal. Sampai kamu tidak bisa melihat siapapun. Mengerti? Itu dia. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Bawa dia pergi. Nona Gu, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Apakah itu benar-benar kamu? Kakak Jinyan, aku minta maaf. Aku minta maaf. Itu hanya dorongan sesaat. Aku meminta maaf padanya. Kakak Jing, aku minta maaf. Nona Jing, ini semua salahku. Nona Gu, jangan munafik. Aku tidak pantas The menerima film was permintaan maafmu. translated Cukup. and narrated by M. Media. Karena Nona Gu sudah mengakuinya. Kalau begitu mari kita serahkan ke polisi. Kakak Jinyan, Kakak Jinyan. Kak Jinyan, katamu, kau akan merawat aku dan anak dalam kandunganku. Sekarang anak itu sudah tiada. Apa kau akan meninggalkanku? Cepat lakukan. Tunggu sebentar. Persaingan untuk grup Jian. Aku menarik diri. Lepaskan dia. Apa aku belum cukup jelas? Ujian. Apa kau bahkan tidak punya kemampuan membedakan benar dan salah sekarang? Baiklah. Setuju. Untungnya, rencana Gu Manyin terbongkar. Baru kemudian strategi balasan bisa diterapkan untuk membuat Fujinyan rela mundur. Langkahmu ini, bukankah terlalu berisiko? Jika kamu tidak tega berpisah dengan Ana, kamu tidak akan menangkap serigala. Bukankah hanya berendam di air? Itu bukan apa-apa. Tapi kau hampir kehilangan nyawamu. Jangan lakukan ini lagi. Aku mengerti. Ayo pergi. Mari kita temui Ketua Tan. Kamu melakukan ini. Tentu saja. Kakak, Kakek Li Chuan. kakak.
Kenapa kakak kembali? Apa? Apa kamu tidak ingin aku muncul? Tidak. Hanya saja aku belum mau. Biarkan dia tahu identitasku. Hai, Kak. Ini kakak kehormatanku. Saat aku di Universitas Media itu, dialah yang mensponsoriku. Halo, kakak. Nona Jiang. Aku melihat semuanya malam ini. Kamu cerdas, murah hati, dan bijaksana. Aku lega meninggalkan Xiao Chuan bersamamu. Hai, kakak. Jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Jika kalian berdua menikah, aku akan mengadakan perayaan besar. Hai, kakak. Baiklah. Cepat, cepat, cepat. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa. Aku masih menunggu untuk menggendong Cicit. Maaf. Kakakku dia agak pikun. Kakak cukup lucu. Begitukah? Ayo pergi. Hari ini, fokus perhatian semua orang adalah grup Jiaeng mencapai kerjasama dengan Tianshan. Ketua Fu, baru saja, Ketua Guo menelepon. Dia sangat marah dan ingin Anda segera menemuinya. Tolak saja. Jiangsu. Keluar sebentar denganku. Aku perlu bicara denganmu. Apa yang akan kau lakukan? Fujinyan, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Ada apa denganmu? Ketua Fu, kenapa kau ada di mana-mana? Kau benar-benar penguntit. Aku penguntit. Lalu bagaimana denganmu? Menyembunyikan identitasmu. Sengaja mendekati Jiangsu. Apa itu? Apa maksudmu? Berasal dari keluarga miskin, namun mengendarai mobil mewah dan memakai jam tangan merek terkenal. Setelah mulai kuliah, informasinya benar-benar kosong. Bukankah itu sengaja menyembunyikan sesuatu? Ketua Fu menyelidikiku? Kau menyelidikiku terlalu teliti. Siapa sebenarnya kamu? Apa urusannya denganmu, siapa dia? Jiangsu, berbahaya menyimpan seseorang dengan latar belakang tidak jelas. Di sisimu, tahu? Jadi kenapa? The film was Fujinyan, translated itu kebebasanku and untuk bersama narrated by siapapun M-Media. yang kuinginkan. Tolong, di masa depan, jangan mengganggu hidupku. Ayo pergi. Ketua Fu, tolong jauhi dia di masa depan. Ya Tuhan, orang bernama Li Chuan itu, sepertinya saya pernah bertemu di suatu tempat. Aku ingat sekarang. Di pameran di Dubai tahun lalu. Kurasa aku melihatnya. Pameran Dubai? Ya. Dia mahasiswa dari latar belakang miskin. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk pergi ke tempat seperti itu? Apa kau tidak penasaran tentang latar belakangku? Setiap orang punya rahasia. Tapi aku percaya, kamu tidak akan menyakitiku. Fujinyan tidak menghargaimu. Dia benar-benar buta. Kamu tahu, aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya secepat mungkin sekarang, untuk membalaskan dendam ayahku. Jika aku bisa membantumu mencari tahu kebenarannya, maksudku, jika aku membantumu mencari tahu kebenarannya, bisakah kau mempertimbangkan untuk bersamaku? Halo, Ketua Jiang. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi palsu bahwa Tianshan menggelapkan dana publik. Sekarang petugas keamanan publik dan wartawan, semuanya ada di sini. Ketua Jiang. Ketua Jing, tolong jawab pertanyaan kami. Ketua Jing, ayah Anda 6 tahun lalu bunuh diri karena menggelapkan dana publik. Sekarang Tianshan punya skandal seperti ini lagi. Apa kau merasa bersalah? Jetiko tidak berani merespons langsung. Ketua Jing, Aku disadap. The film was translated and narrated by M-Media. Aneh, kenapa tidak ada sinyal? Bu Menyin. Kak Jinyan, kenapa kau di sini? Jinyan, apa yang ingin kau lakukan pada putriku? Aku ingin bertanya, putrimu mau apa?
menguntit dan menguping. Menyawa pembunuh. Apalagi yang ingin kamu lakukan? 10 tahun. Kamu mencuri 10 tahun dari Jiangsu. Sekarang kamu harus membayarnya kembali, kan? Apa maksudmu? Keluarkan surat-surat yang Jiangsu tulis padaku. Lalu serahkan diri. Mustahil. Lalu aku akan The film menyerahkannya was ke polisi. translated and narrated Jinyan, by M Media. jangan impulsif. Kami akan memberimu apapun yang kau inginkan. Akan kuberikan. Total ada 6 surat. Semuanya ada di sini. Kak Jinyan, bisakah kau tidak pergi? Maafkan aku untuk terakhir kalinya. Jiangshou, mati saja. Lembaga berwenang telah mengkonfirmasi bahwa tulisan tangan pada kedua dokumen itu memang berbeda. Sekarang, kita punya bukti untuk menghadapi Guo Tian. Untuk menghadapi orang seperti dia, hal seperti ini tidak cukup. Apa? Gu Yaotian menyuap Tan Wei. Kami menemukan video mereka. Sekarang kita punya bukti kuat. Segera kembali ke perusahaan dan beritahu semua media. Aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan mengungkap kejahatan Gu Yaotian satu persatu. Baiklah, malam ini, mari kita pergi ke pemandian air panas. Saya yang traktir. Ketua lu sangat hebat. Ayo pergi. 6 tahun. Aku akhirnya bisa membalaskan dendam ayahku. Gu Yaotian, Gu Manyin. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Halo, Jiangsu. Di mana kamu? aku di Hotel Sumber Air Panas. Jiangshou, ini semua karenamu. Jinyan membatalkan pertunangan denganku karenamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Menurutmu bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos? The film was translated and narrated by M Media. Jiangshou, pergi ke neraka. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Ada orang di sini? Tolong. Ada orang di sini? Halo? Fu Jinyan? Jiangsu, kamu di mana? Jiangsu. Pintu sauna terkunci. Aku sudah menelepon lama, tapi Direktur Jiang belum respons. Jiangsu, Jiangsu. Orang yang terluka kehilangan terlalu banyak darah. Kita perlu melakukan tes darah sekarang. Dia memiliki darah RH negatif. Cepat selamatkan dia. Tuan, harap tenang. Kami belum tahu kondisinya. Silakan tunggu di luar. Fu Jinyan, sayangku,
benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali dia bertemu denganmu. Ruang gawat darurat. Jika kamu tidak membawanya ke sumber air panas, apakah dia akan kesulitan? Apa yang kamu katakan? Ketua Lu, kali ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ketua Fu. Bagaimana keadaannya? Mentransfer 300 juta dana publik ke rekening luar negeri. Setelah terbongkar, dia melompat dari gedung dan meninggal. Dulu, masalah ini dipublikasikan secara luas dan bahkan menjadi berita utama. Ya, ibuku karena ditipu 200.000 yuan. Dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan keluarga Jiang. Kau benar. Tapi sekarang, Jiang Shu menggunakan segala cara untuk mencoba menutupi kejahatan ayahnya, mencoba menipu publik. Apakah dia tidak pernah berpikir bahwa perilakunya saat ini layak bagi mereka yang ditipu hartanya? Keluarga Jiang benar-benar tidak ada yang baik. Tidak heran Jiang Shu tidak berani keluar. Menurutku dia hanya takut. Bagaimanapun, keluarga Guku tegak dan lurus. Selama dia, Jiang Shu, punya bukti, dia bisa keluar dan menghadapiku. Penampilan yang luar biasa. Tapi aku bertanya-tanya, Ketua Gu, setelah kamu melihat informasi ini, apa kamu masih bisa tertawa? Kau, bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau? Kenapa aku belum mati? Jika aku mati, bagaimana lagi aku akan mengungkap apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ayahku menggelapkan uang curian, kebenaran masalah itu. Dan semua ini tidak terpisahkan darimu, Ketua Gu, sedikit pun tidak. Aku punya bukti dari 6 tahun lalu di sini. Kamu menggunakan mantan sekretaris Tian Cheng untuk mencuri informasi ayahku dan mentransfer uang yang digelapkan. Kau sembarangan mencari perusahaan luar negeri sebagai kedong dan mengarang semua materi ini untuk menipu orang dan menggunakan ini untuk menghukumku. Ketua Gul, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Masuk. Bukankah ini mantan sekretaris ketua grup Tian Cheng? Bukankah dia sudah lama menghilang? Bagaimana dia bisa ada di sini? Ya, bagaimana dia sampai di sini? Li Mingyuan. Jarang sekali kamu masih ingat. Ulangi apa yang dia perintahkan padamu untuk lakukan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, dialah. Dia memberiku 3 juta untuk diam-diam menggunakan identitas ketua Jian untuk membuka rekening dan mentransfer dana publik, menciptakan kesan palsu bahwa ketua Jian menggelapkan dana publik. Jadi begitu rupanya. Omong kosong, Ketua Gu. Apakah yang dikatakan Ketua Jian semuanya benar? Tentu saja tidak. Kau kemudian memulai boikot seluruh industri terhadap Tian Cheng. Apakah itu untuk mengambil kesempatan menjatuhkan Tian Cheng? Tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Keluarga Gu kami tidak punya anak perempuan tidak berguna sepertimu. Manyin, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Tuan muda kami telah memerintahkan bahwa mulai hari ini, semua industri keluarga Li dan perusahaan Meta akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Tolong, kalian berdua bekerja sama dengan pekerjaan kami. Tidak, kau tidak bisa membawa mereka pergi. Ayo pergi. Jinyan, aku mohon padamu. Demi semua tahun kita saling mencintai. Selamatkan keluarga kami. Kumohon. Kamu masih berani datang lebih awal. Jinyan, aku mohon padamu. Jangan memohon padaku. Salahkan dirimu sendiri atas banyak kesalahanmu. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku membeberkanmu di depan umum. Sebaiknya kamu bersikap baik. Akhirnya selesai. Nona Jian. Ini yang diminta tuan muda kami. Saya sampaikan kepadamu. Ini lambang keluarga Li kami. Secara global, industri apapun yang terkait dengan keluarga Li bisa memberimu layanan perlindungan ketat. Sampaikan terima kasihku pada tuan mudamu. Dan katakan padanya untukku. Aku akan menunggunya kembali. Ya. Pengawal keluarga Li keren sekali.
Aku tidak menyangka anak ini ternyata orang kaya tersembunyi. Ketika dia kembali, aku akan memerasnya habis-habisan. Ayo pergi. Mau kemana? Ayo makan. Hari ini sangat sibuk. Tidak perlu makan. Sayangku dan aku akan kembali duluan. Berdasarkan apa? Karena sayangku dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil selama hampir 20 tahun. Kamu, mantan suami, apa yang coba kamu buktikan? Tidak mungkin. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Sayangku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Berhenti. Jiangsu, ada apa? Aku merasa sedikit mual. Sayang, Jiangsu, Ibu, lihat. Ini mahkota yang ayah belikan untukku. Harganya 1, 2, 3, 4. 50. 50 juta. Sangat cantik. Kau ayah yang sangat penyayang. Selama sayang menginginkannya, bintang dan bulan di langit, aku bisa memetik semuanya. Otak Nona Jiang mengalami trauma parah. Cedera ini terjadi, tumpang tindih dengan cedera sebelumnya. Itulah sebabnya dia mengalami amnesia dan kembali koma. Aku tumbuh bersamanya. Aku tidak ingat dia pernah cedera. apakah ini akan mengancam jiwa? Tidak, karena tidak ada gumpalan darah yang tersisa di otak. Cedera ini mungkin justru memulihkan ingatannya. Ibu dan ayah. Tidak. Tidak, tidak. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Fujinyan. Aku mimpi buruk sekali. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dilaporkan bahwa Ayan dan anak perempuan keluarga Gue telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Namun kelompok yang dipimpin oleh keluarga Li dan Fu tetap membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Gue. Grup Sanction berada di ambang kebangkrutan. Sudah seperti ini, dan mereka masih bisa dibebaskan dengan jaminan. Seperti yang diharapkan. Sayang, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah kamu punya ingatan tentang ibumu? Aku tidak ingat. Aneh sekali. Saat kamu koma, kamu terus memanggil ibu. Tapi kamu tidak mengingatnya sekarang. Baiklah, sejak kapan Ketua Fu punya waktu luang dan minat seperti ini? Bunga-bunga ini tidak dikirim oleh Film was Ketua Fu. translated and narrated by M Media. Semoga cepat sembuh, Kak. Tunggu aku kembali. Masih anak ini licuan yang sigap. Kamu bisa disuap hanya dengan sikat bunga? Oh ya, Ketua Jian, aku hampir lupa memberimu ini. Jadi ada di sini bersamamu. Kupikir aku tidak akan menemukannya. Sayang, mengapa kalung ini terlihat sangat familiar? Cincin di kalung ini, bukankah itu yang kamu tolak jual terakhir kali kepada Gue Manyen? Ya, mungkin. Didesain Kebahagiaan Ketua Fu, ini bunga dan cincin yang kamu inginkan. Dan surat yang bisa membuktikan identitas MU. Sudah kubawa ke sini juga. Setelah kamu berhasil melamar, meriam perayaan kita akan segera ditembakkan. Romansa mutlak berbentuk bunga. Saudara-saudara, untuk kebahagiaan Ketua Fu, serbu. Jiangsu, gawat. Mobil hitam itu. Kejar. Jiangshu. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Itu kau. Apa? Terkejut. Sejak saat kau merebut Fujinyan, kau seharusnya sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Merebut? Apa aku merebutnya? Keluarga Gumu menyebabkan kematian ayahku, dan kau masih memfitnahku menabrakmu dengan mobilku.
Sekarang, kau ingin membunuhku untuk membungkamku. Hal-hal ini satu persatu. Masalah itu merugikanmu. Fu Jinyan hanya melihat sifat aslimu. Dia menutup mulutnya. Diam. Kau diam untukku. Ayahmu bukan hanya membunuh putri sulungku, tapi juga memasang kalung ini di lehermu. Dengan nasibmu yang seperti itu, apa kamu pantas memakai kalung putriku? Ibu, jangan buang-buang napasmu untuknya. Balaskan dendam kakak. Enam tahun. Fu Jinyan bahkan belum menyentuhmu, kan? Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu merasakan rasa seorang pria. Keluar. Layani Nona Jing dengan baik. Jika kau melayaninya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar. Lakukan. Ibu, ayo pergi. Ibu, dia bukan. Ada banyak orang dengan tanda lahir. Ayo cepat pergi. Tidak. Manyin, jangan hentikan aku. Aku mau menelpon ayahmu. Cukup. Guman King. Mengapa kau dan ayah selalu memikirkan Guman King? Dia sudah mati. Tidakkah kau tahu? Bukankah ini ketua Gu? Ada apa dengannya? Desainer kah? Jetty, kamu sudah tahu selama ini, Jiangshu adalah putriku. Jetty, kamu sengaja berbohong padaku, menculiknya bersamamu. Ya, aku hanya ingin kau, secara pribadi, membunuh putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, kamu? Gu Manyin. Aku dan kalian semua tidak bisa menjadi keluarga. Jauhkan nyonya dariku. Lanjutkan. Lakukan. Hari ini, aku akan membuat Guman Kingmu mati di sini sepenuhnya. Jangan lupa, kaulah yang membunuhnya bersamaku. Manyin, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Man King. Man King, kamu baik-baik saja. Lakukan. Minggir. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Keluar. Suamiku, kamu akhirnya di sini. Aku menemukan Man King. Maaf. Aku terlambat. Fu Jinyan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jika kita akan mati, mari mati bersama. Hati-hati. Lebih dari 10 tahun lalu. Ayah, Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Jika buka, karena Gu Manyin terus-menerus menunda Ketua Fu tidak akan terluka seperti ini. Dia ingin mati sendiri dan ingin menyeret Ketua Fu bersamanya. Benar. Jika bukan, karena pengawalnya tiba tepat waktu. Dia mungkin sudah terkubur dalam api. Bukan hanya Gu Manyin saja. Kapan dia akan bangun? Ini, dokter bilang, Ketua Fu melukai organ dalamnya. Kapan? Kapan dia akan bangun? Masih belum tahu. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan katakan itu. Cintaku tidak butuh The balasan. film was Kau selalu translated bebas. and narrated by M Media. Apakah aku di sini di waktu yang salah? Loki, ada apa? Guiotian dan istrinya terus menolak untuk menerima interogasi. Mereka bilang, mereka harus bertemu denganmu. Ketua Gul, Nyonya Gul, saya sarankan Anda untuk dengan benar mengakui semua yang telah Anda lakukan. Mengulur waktu tidak akan ada gunanya bagimu. Mankin, apakah itu berarti tidak peduli apa yang ibu dan ayah lakukan? Kamu tidak mau memaafkanku? Aku bukan Gu Man King. Kamu adalah tanda lahir di tubuhmu itu dan kalung dengan cincin itu. Kamu adalah putri kami. Aku tidak punya orang tua sepertimu yang berulang kali mencoba membunuhku. Mengenai ini,
Aku pernah menganggapnya sebagai harta karun. Tapi sejak tahu itu diberikan olehmu, aku tidak pernah merasa begitu jijik. Ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Jiangsu, kesalahan pertama yang kulakukan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika aku dibutakan oleh keserakahan dan ingin mencuri teknologi inti Tianchen. Ini menyebabkan Jiang Wangwo menculikmu dalam kemarahan. Saat itu, kami pikir kamu sudah tiada. Ibumu tidak tahan dengan pukulan itu, yang menyebabkan gangguan mentalnya. Itulah sebabnya kami mengadopsi Manyen. Ini persis seperti kesalahan kedua yang kulakukan. Kata-kata penyesalan ini, sebaiknya kau simpan itu untuk polisi. Saat ini, aku didiagnosis menderita kanker. Aku takut tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Sayang, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku tahu kamu tidak mau mendengarnya, tapi aku tetap ingin mengatakan satu hal padamu. Aku minta maaf. Aku paling sayang ibu dan ayah. Manqing, Manqing, Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat ibu dan ayah. Jiangsu, kapan kau bangun? Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Syukurlah. Syukurlah. Hal yang ingin aku lakukan terakhir kali. Sekarang, aku ingin kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, Feng Ye. Jadi orang yang berkorespondensi denganku selama ini adalah kau. Kau adalah Xiao Song. Dalam beberapa tahun terakhir, aku salah. Aku harap kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, selamat, Ketua Fu, untuk Anda dan istri Anda, atas keberhasilan rekonsiliasi Anda. Fujinyan pamer lagi. Kenapa kalian semua ada di sini? Asisten Sang mengirim kita pesan grup, mengundang kita untuk mengunjungi Ketua Fu yang hebat, tampan, milik, adegan lamaran. Sue, mari kita menikah lagi. Baiklah, Bukankah ini draft cincin yang kugambar? ya. Surat yang kamu kirimkan padaku waktu itu diambil oleh Gu Manyen. Kemudian, aku menemukannya dan meminta seseorang mendesainnya. Gerbang 2, Terminal Domestik. Fujinyan benar-benar membawa penjaga keamanan. Apa kau takut aku akan secara paksa menculikmu ke Dubai? Maukah kau? Jaga dirimu, perlindungan lambang keluarga Li. Untukmu akan selalu berlaku. Baiklah. Berapa lama lagi kamu akan menonton? Kau cemburu. Anak itu Li Chuan, sudah lama mengincarmu. Bukankah seharusnya aku cemburu? Kau masih cemburu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kantor hukum. Apa yang kita lakukan di kantor hukum? Notarisasi properti. Sertifikat properti. Ketua Fu, ini semua yang atas namamu. Saham, dana, dan properti. Transfer semuanya atas nama Jiangsu. Begitu banyak? Ini hanya mas kawin. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Ya, Nyonya Fu, ini adalah harta pernikahan yang Ketua Fu siapkan untukmu. Setelah menikah, kamu juga akan menikmati setengah dari harta Ketua Fu. Tanda tangani. Sudah kau pikirkan, jika aku benar-benar menandatanganinya, kau tidak bisa menyesalinya. Aku sangat yakin. Aku tidak akan menyesal sekarang. Dan aku tidak akan lebih menyesal lagi di masa depan. Kalau begitu, aku ucapkan selamat sebelumnya kepada Ketua Fu dan istrimu atas pernikahan yang bahagia. Ayo pergi. Kemana lagi kita akan pergi? Tanda tangan sudah selesai. Nyonya Fu seharusnya memberiku gelar Biro Urusan Sipil. Aku tidak menyangka akan menikah lagi di usia 20-an. Nyonya Fu, itu kurang tepat. Kedua kalinya bersamaku.
Jadi, bisa dianggap pernikahan pertama. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kau menikah lagi. Dengan kondisi ketua Fu, bahkan jika itu pernikahan ketiga, tidak ada yang akan tidak menyukainya. Kamu masih mau pernikahan ketiga? Itu tergantung pada apakah ketua Fu bisa membuatku senang. Apa yang kau lakukan begitu tiba-tiba? Tentu saja, kita pulang. Untuk menyenangkan Nyonya Fu. Saat kita bercerai, Lucky mencarikan aku banyak model pria. Lalu, Aku hanya berpikir, apakah itu Tuhan menunjukkan perhatian padaku karena aku masih perawan selama 6 tahun ini pernikahan denganmu. Jadi, dia ingin menggantinya sekaligus. aku tidak akan memberimu kesempatan itu lagi. Aku bilang, itu tergantung pada apakah kau bisa membuatku senang. Jika aku tidak puas, aku sebenarnya benar-benar jatuh cinta pada Fujinyan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bertanya-tanya, berapa dekade lagi aku bisa mencintaimu? Kita akan saling mencintai sampai mati.